Bos Liu, kamu hari ini cantik banget. Sayang, mana ada pemandangan yang lebih cantik dari kamu? Bos Liu, istri kamu datang. Sayang, tunggu aku di sini ya. Apa ini? Kamu ngapain? Jangan lari, tangkap dia cepat. Bos Sheng, gawat, nenek datang lagi. Kali ini dia bawa 2 cewek, katanya buat kencan buta. Kamu nggak bakal bisa kabur. Tahan nenek, aku cabut dulu. Kenapa nggak lihat? Maaf. Kasus Nyonya Liu hampir aja ketahuan. Maaf. Cewek ini nyentuh aku. Aku nggak alergi, nggak demam, juga nggak bentol-bentol. Hei keluarga bujangnya, biaya rawat inap udah nunggak lebih dari 5.000. Kalau nggak bayar aku berhentiin obatnya kalau ada apa-apa. Kamu yang tanggung jawab. Aku transfer 3.000 dulu, sisanya nanti aku bayar. Aku. Bibi Fang, uang ganti rugi ayahku. Dasar cewek licik, mau ngemplang uangku ya? Sudah kubilang semua buat modal usaha kakakmu nggak ada. Tapi uang rawat inap ayah habis katanya, kalau nggak bayar, obatnya bakal dihentikan. Berhenti ya berhenti, urusan aku apa? Ibu jangan marah, adik juga khawatirkan. Sini minum air dulu, tenangin diri. Ayo ibu masak, yuk masak. Bersenang-senang sendiri aja. Kamu ini alergi kalau nyentuh cewek, nenek bilang. Kita cari calon istri buatmu asal kamu nggak alergi. Kita nikahkan, bukan kamu yang bilang.
Usaha keluarga Sheng gede banget, siapa yang mau nerusin? Kalau keluarga Sheng nggak punya keturunan gimana? Bos Fang, silakan masuk lihat-lihat. Musiknya dihentikan. Hari ini ada hal yang sangat penting. Aku datangkan orang paling tajir dan paling ganteng di kota ini, yaitu Chuan Ye. Hari ini, siapa yang bisa bawa Chuan Ye pulang? Aku kasih 1 juta, ayo. Top banget ya, bener tuh. Sudah kubilangkan masih mahasiswa, juga 20 juta. Nggak rugi Bos Fang. Kenapa jangan buru-buru, kenapa ini? Ini. Ambil uangnya dan pergi cepat. Silakan nikmati dengan santai. Tidak perlu terburu-buru. Jangan ganggu kesenanganku, cepat pergi, cepat-cepat. Sayang kecil. Enak sekali. Tunggu kakak minum air dulu, aku akan memanjakanmu perlahan-lahan. Aku akan membawamu bersenang-senang. Aku minum sedikit. Sudah datang sayang kecil. Pak Chuan jangan pergi. Dia itu. Pak Chuan. Pak Chuan jangan pergi. Biarkan aku lihat siapa yang lebih dulu mendapatkan hatinya. Ah, dia sudah didahului oleh orang lain. Bukan salah kita. Tenangkan dirimu. Benar-benar tidak ada reaksi. Kamu telah diracuni. Tolong bantu aku. Mengapa aku tidak alergi padanya? Ini salahmu sendiri. Pakaian yang kamu minta. Cepat pergi. Apa kamu senang? Cepat pergi dari sini. Astaga, apakah ini aku?
Apa yang sebenarnya terjadi? Tolong bantu aku. Kamu sudah sadar. Ini ada 1 juta tanpa password milikmu. Apa maksudmu 1 juta? Bukankah kamu mendekatiku hanya untuk 1 juta? Aku. Baiklah, kita tidak saling berhutang. Aku hanya ingin. Sesuai miliar meskipun tubuhmu kecil. Nafsu makanmu cukup besar ya 1 miliar maka 1 miliar. Tapi aku punya syarat. Inilah syarat kami. Apa syaratnya? Apakah ini bunga sekolah? Cantik sekali. Berani tidak kamu minta WeChat-nya? Jangan pengecut kalau mau minta pergi saja. Aku tidak berani, saudara, akan membantumu pergi. Kalian berdua benar-benar penakut, kalau kalian tidak berani, aku akan pergi. Aku tidak berani, kamu pergi saja. Hanya makan ini. Takut nutrisinya tidak mencukupi. Aku makan apa-apa urusanku denganmu. Bagaimana kalau aku kasih kamu nutrisi tambahan lagi ya? Maaf ya, kayaknya sekarang pasti. Ambil dan makan. Gila kali kamu. Jorok banget, cepat bersihkan. Hapus. Kembali, orang ini gimana sih? Datang bulan telat, lama banget belum datang. Jangan-jangan. Kondisi ayahmu perlu rawat inap jangka panjang. Perlu perawatan dan terapi jangka panjang, biaya bulanan. Setidaknya siapkan 100.000. 1 miliar ya 1 miliar tapi aku punya syarat. Penuhi 1 syaratku. Syarat apa? Bantu aku menghadapi nenekku, lalu bantu aku menghadapi wanita 1 miliar ini jadi milikmu. Kasih kamu 1 rupiah, jangan muncul lagi di depan. Pergi. Menolak terlalu cepat. Sekarang yang di perutku ini gimana? Hari ini kalau tidak kasih leleku 200.000 salah. 500.000 aku akan tanda tangan sebagai keluarga. Berhenti mengobati ayahmu, biarkan dokter cabut selang oksigennya. Tidak menyangka CEO besar kita malah bawa cewek ke kamar hotel dan bergulat semalaman. Kasih kamu 1 rupiah, jangan muncul lagi di depanku. Pergi. 1 juta kamu kasih dia. Aku cewek itu bukan aku yang cari di klub buat kamu. Aku tidak punya kontaknya. Apa? Cabut selang oksigen. Kenapa kamu bilang cabut ya cabut? Karena kamu jelek atau karena kamu hidup lama? Aku cuma mahasiswa, mana ada uang sebanyak itu? Jadi pelacur sok suci. Kamu tiba-tiba punya uang banyak buat obati ayahmu yang mati. Ya pasti jual diri. Kamu itu uang beasiswaku turun. Ibu tiriku ini susah banget ya. Anak perempuan sialan ini. Manfaatkan ayahnya terbaring sakit. Ambil uang keluarga, lari sama orang. Orang tua ini, ibu tirinya kasihan banget. Aku harus gimana ya? Ya ampun, sekarang masih ada orang kayak gini. Anak muda sekarang benar-benar tidak tahu diri. Iya, Kalian membalik fakta, jelas-jelas kalian yang merebut uang ganti rugi ayahku. Kamu berani menunjuk ibuku kakak laki-laki seperti ayah. Hari ini,
Aku akan menggantikan ayah dan ibu untuk menghukummu anak perempuan yang tidak berbakti. Nenek gadis ini sepertinya yang dibawa Ah Chuan dan menginap semalam. Nenek gadis ini hamil. Ini pasti anak Ah Chuan kita. Semoga Tuhan memberkati. Butler, mulai sekarang, kamu harus merawat nyonya muda kita dengan baik. Nenek cepat beritahu kabar baik ini ke Ah Chuan. Baik-baik. Ah Chuan hebat juga ya. Diam-diam sudah menanam benih. Sungguh luar biasa. Sekarang tidak ada orang, mari kita seret dia keluar, agar bisa memberi laporan ke Bos Fang. Ayo. Kalian ngapain lepaskan aku? Lepaskan aku. Cepat, cepat, cepat. Lepaskan aku, lepaskan. Ayo. Apa-apaan, lepaskan aku. Ayo. Masa hamil masih bilang bukan perempuan murahan. Bos Fang hilang tidur sama pria liar ya kamu. Ayo. Kamu nak nenek akan jadi nenek. Cepat bawa gadis itu ke rumah. Aku harus persiapkan dengan baik. 3 bulan lagi tidak. Sebulan lagi adakan pernikahan. Menurutku boleh. Tidak baik nyonya tua nyonya muda hilang. Lepaskan. Bukan kalian siapa minggir. Xiao Wei Wei lama tidak bertemu ya. Masih polos begitu aku suka. Iu dasar sampah masyarakat. Keluar tanpa apa-apa belum membuatmu bertobat. Benar-benar begitu. Kamu lagi wanita ini pacar siapa sih? Sudah kuduga wanita ini tidak biasa. Menggoda pria sekali langsung dapat. Kamu ngomong apa sih? Putriku memang hebat. Hamil tapi tidak tahu anak siapa. Masih ada sugar daddy yang mengejar. Berkelana di dunia percintaan lebih dari 30 tahun. Aku belum pernah main dengan wanita hamil. Aku benar-benar ingin mencoba rasanya. Hei, beri aku 500.000. Empat ratus ribu juga boleh. 400 ribu bagaimana kalau langsung kamu pergi? Bolehkan 400.000. Harta milikku yang bernilai jutaan dihancurkan oleh wanita ini bersama si gemuk itu. Berani-beraninya minta uang dariku. Sial, hari ini aku tidak akan mati di sini kan? Mengirim pesan ke Sheng Yang Chuan, anak dalam kandungan ini kan miliknya. Apakah dia akan datang? Siapa yang berani menyentuhku nyonya muda keluarga Sheng? Siapa yang berani menyentuh nyonya muda keluarga Sheng? Keluarga Sheng Chuan. Tuan Chuan, aku tidak tahu dia adalah wanita Anda, aku hanya melihatnya. Dibawa oleh 2 penipu ini, baru aku menolongnya bukan. Mohon ampun, ampunilah aku. Tuan Chuan, kami tidak pernah menyinggung Anda. Ini benar-benar putri kami. Benar Tuan Chuan, dia, sudah tidak susi lagi. Kami hanya takut dia akan mengotori tangan Anda. Wanitaku berani-beraninya kau menodainya. Tuan Chuan di dalam kandungannya. Tidak tahu mengandung anak siapa. Masih berani mendekati Anda wanita seperti ini. Pria liar. Wanita jalang berani-beraninya bicara tentang Tuan Chuan. Tuan Chuan, aku akan menghukum 2 penipu ini untuk Anda. Anda jangan pedilikan orang kesel seperti saya, anggap saja saya seperti engine. Lepaskan saja. Kamu lepaskan aku bisa jalan sendiri aku. Aku bisa jalan sendiri. Tolong, apa yang kamu lakukan? Hei, terima kasih. Tampaknya masalahmu masih besar, butuh bantuan. Syarat 1 miliar masih berlaku. Sheng Yang Chuan, aku tidak menjual diri. Lalu bagaimana denganmu dan anakmu, katanya?
Kamu masih punya ayah yang terbaring sakit. Aku segera lulus akan mendapatkan pekerjaan. Menyelesaikan masalahku sekarang. Tidak perlu Tuan Cuan repot-repot. Bagaimanapun aku juga ayah dari anak ini. Pekerjaan ini, kamu pertimbangkan. Asisten pribadi gaji bulanan. 200.000. Syarat pekerjaan siap sedia kapan saja. Menangani kebutuhan hidup Bos Sheng. Termasuk menangkal wanita yang mendekati Bos Sheng. Di depan nenek. Berpura-pura sebagai tunangannya. Bagaimana pekerjaannya mudahkan? Baik, tapi aku punya 2 syarat. Pertama, selain nenek, jangan bilang ke orang lain bahwa aku tunanganmu. Dan kamu adalah ayah anakku. Kedua, jangan memaksaku. Memaksaku, seperti itu. Seperti apa? Kamu sendiri yang harus mengerti. Deal. Pulpen. Selamat datang, Nenek. Wewe, waktu ketemu terakhir kamu masih sakit. Nenek belum sempat melihatmu dengan baik. Ternyata kamu cantik sekali. Tenang saja, Nenek datang kali ini untuk membelamu. Kenapa sih Wewe harus bekerja? Dia sedang hamil. Sama sekali tidak tahu kasihan. Nenek, Aku. bukan salah Bos Sheng, aku sudah semester akhir. Sekolah mewajibkan magang, kalau tidak, aku tidak bisa lulus. Tidak masalah urusan magang. Biarkan asisten San yang menandatanganinya, jangan sampai lelah. Cucu buyung Nenek. Nenek, soal ini aku sudah paham. Dia ingin bekerja untuk menghidupi diri dan anaknya sendiri. Aku menghargainya. Itu baru benar selama ini. Harus lebih dekat dengan Wewe membangun hubungan. Ayo semangat. Kasihan kalau Cuan nakal padamu. Atau lelah bekerja merasa teraniaya. Bilang ke Nenek ya, Nenek yang akan membelamu. Terima kasih, Nenek. Dan sebulan lagi, pernikahan harus berlangsung sesuai jadwal. Selama persiapan ini tinggal di rumah saja. Apa? Nenek tidak akan membiarkan cucu buyungku lahir tanpa status yang jelas nanti. Nenek akan mengadakan pernikahan megah untuk kalian. Nenek, soal pernikahan ini kita bicarakan nanti. Aku ada rapat, Nenek pulang dulu. Sayang, Mama selalu menikmati keberuntunganmu, kalau tidak kenapa ada begitu banyak orang yang baik pada Mama. Tanggal pernikahan sudah diputuskan bulan ini. Nenek pasti sibuk nanti malam. Jangan lupa bawa Wewe pulangnya. Bos Sheng, Tuan Cuan. Acara pernikahan ini seharusnya tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan saya. Jadi, Ini adalah syarat lain. syarat apa? Saya belum memikirkannya sekarang, nanti saya beritahu kalau sudah. Dan setelah kita punya anak, kita akan bercerai. Saya membersihkan diri. Suka apa saja beli saja. Bos Sheng tidak perlu mengeluarkan uang, saya hanya melakukan pekerjaan saya dan menerima gaji yang layak. Sebagai asisten, saya berpakaian rapi juga termasuk dalam tanggung jawab. Tenang, perusahaan yang akan menanggung. Ayah si kecil memang punya aura bos besar. Kalau begitu saya tidak menolak. Tuan Cuan yang memanfaatkan jabatan seperti ini baru pertama kali saya lihat.
Belum cukup. Ah. Item berikutnya. Ah, drama pendek bos besar memang tidak menipu. Benar-benar tidak manusiawi. Nenek saya sudah selesai makan, saya duluan naik. Ah, anak ini selalu menolak orang dari jauh, tanpa bantuan saya calon istrimu bisa hilang. Nenek saya juga harus pulang, lain kali saya datang lagi. Wei nenek. Tiba-tiba pusing kamu. Tinggal dan temani nenek ngobrol ya. Nenek, kalau kepala nenek sakit, saya antar nenek ke rumah sakit. Ini penyakit lama, minum obat saja sudah cukup. Yang penting saya ingin kamu tinggal. Temani nenek. Nenek saya tidak begitu nyaman. Wei, bagaimana kalau kamu menginap saja? Anggap saja kamu tinggal. Temani nenek yang kesepian ini. Lihatlah Chuan, meskipun dia pulang, dia tidak akan bicara sepatah kata pun dengan saya. Yang Chuan memang tidak suka banyak bicara. Nenek, kenapa nenek begitu menggemaskan? Wei, kamu tinggal saja dengan begitu. Chuan bisa mengantar jemput kamu setiap hari. Saya juga bisa tenang. Ah. Kalau begitu aku tinggal di kamar tamu. Baik, butler. Bawa Nyonya muda ke kamar sebelah perpustakaan. Pergi istirahat. Ya, Nyonya, Anda juga cepat istirahat. Baik. Nyonya muda, silakan ke sini. Tetap harus aku yang turun tangan. Kamu kenapa di sini? Aku segera keluar. Ya Nyonya. Lalu bagaimana kita berdua? Tidak mungkin tidur satu kamar kan? Malam ini hanya bisa menyesuaikan diri. Ah, kalau begitu. Kalau begitu aku tidur di sofa. Baik. Ada tidaknya pengetahuan dasar menghormati perempuan, aku cuma bicara sopan, dia benar-benar menyuruhku tidur di sofa. Hei, bantu aku mengeringkan rambut. Kamu tidur di kasur. Sekarang sudah jam pulang kerja. Jadwal kerja siap sedia. Bertanggung jawab atas kebutuhan hidup Bos Sheng. Tolong aku. Wei, aku membuatmu begitu jijik ya? Bukan kamu. Ada tidaknya mencium kamu punya bau aroma aneh. Aroma. Cepat istirahat, aku di kamar ganti baju. Aku. Ibu hamil mual seharusnya normal kan? Atau karena Aku Sheng Yanchuan harus menggunakan cara seperti ini untuk mempertahankan seorang wanita.
Lihat-lihat wanita ini. Makan enak minum enak. Kalian malah hidup sengsara mau tidak mau balas dendam. Bukan Bos Liu, kamu jangan bercanda. SI Jalan Castle ini sekarang dilendangi Tuan Chuan. Kami mana berani mengusiknya. Aduh, Ini kamu tenang saja, aku punya akal. wajahku rusak. Lei anakku cacat dipukuli. Membuatku kehilangan segalanya si jalang kecil ini. Juga jangan berharap baik. Ini bertengkar. Wu Wei ambilkan kopi. Aku sibuk. Tuntutan pekerjaan harus siap sedia setiap saat bertanggung jawab atas Bos Sheng. Pengaturan makan, pakaian, tempat tinggal, dan perjalanan. Presiden Sheng ada perintah lain. Panggil manajer Departemen RD. Baik. Sudah diberitahu. Wu Wei, bantu saya cari semua kontrak terkait grup V yang semuanya. Baik. Wu Wei. Malam ini tolak dulu acara minum, aku ada rapat dadakan. Penuh. Baik. Sudah ditolak, ada pengaturan lain. Wu Wei. 3 hari lagi aku akan dinas luar, atur jadwal dan tiket pesawatku. Baik. Kapitalis yang kejam. Bos Sheng, kalau kamu terus begini, kamu akan kehilangan istri. Grup V yang ini. Ternyata ada masalah. Masalah apa, ceritakan? Kemarin malam aku bertanya padamu apakah kamu mencium bau aroma aneh. Pokoknya. Mual pada ibu hamil meski normal. Tapi tidak akan sembarangan mual. Jadi aku ambil sampel shampoomu. Untuk diperiksa oleh teman kuliahku dulu. Tebak apa di dalamnya mengandung? Polivinil alkohol silikon yang akan menimbulkan aroma yang memikat. Jika komponen ini berlebihan akan menyebabkan kerusakan serius pada tubuh. Bos Sheng ada perintah lagi. Buka lihat. Ini hadiah untukmu. Hadiah. Kemarin aku pakai sampel sampo. Grup V yang. Aku tahu aku mencium aroma ini jadi. Grup Shengxi akan segera menandatangani kontrak 3 miliar dengan Grup V yang. Tindakanmu ini membantu perusahaan menghindari kerugian setidaknya ratusan miliar. Kamu bilang pantas dapat hadiah. Jadi hari ini kamu menyuruhku ini itu. Bukan karena kejadian semalam. Kemarin malam. Kemarin malam aku tidak sopan ya. Wu Wei, aku bikin kamu jijik ya? Di hatimu aku sempit ya? Enggak. Belum sampai sempit. Capek ya? Presiden Sheng ada perintah lagi.
Panggil manajer Departemen RD ke sini. Oke. Hari ini aku sibuk seharian. Sama kontrak Fei Yang Group. Semalam juga ada rapat direksi tapi dengan datamu. Aku yakin besok direksi akan setuju untuk memutus kontrak dengan Fei Yang Group. Sudah susah payah terima kasih. Apa aku dengar benar Master Cuan yang terkenal di kota ini bilang terima kasih sama aku? Asisten Wu sibuk ya. Manajer Liu, kamu bikin aku kaget, ada apa? Bos Sheng rapat butuh satu dokumen. Minta aku bawa ke sini. Kamu lagi baca profil Departemen RD kami ya? Aku jelasin ya. Enggak usah Manajer Liu, aku bisa baca sendiri. Gak apa-apa, ini hal kecil, aku jelasin aja. Bos Sheng, enggak ada kalian berdua. Mulai main api ya? Sekretaris Jin, jangan ngomong sembarangan. Manajer Liu cuma mau jelasin data Departemen RD aja. Siapa yang tahu, mungkin ada orang nggak bisa dapat Bos Sheng lalu cari pria yang ekonomis. Bagaimanapun juga nggak rugi. Kamu maksudnya apa? Kamu sendiri yang paling tahu. Sudah aku tahu aku hebat. Tapi kalian gak perlu, karena aku jadi rusak hubungan. Diam, pria over percaya diri. Bos Sheng, Wei Wei ikut aku rapat. kenapa aku 5 tahun di perusahaan nggak bisa jadi asisten Bos Sheng? Mahasiswa miskin dari universitas kelas 3 ini bisa langsung naik ke atas. Buat apa kasih kalung? Lebih baik bonus yang nyata. Sekretaris Jin asisten Wu kayaknya pakai kalung yang sama kalungku ini. Dikasih pacar manajer umumku. Edisi terbatas global. Bukan sembarang mahasiswa miskin bisa beli. Barang kecil Yu. Asisten Wu itu bawa barang palsu ya mahasiswa sekarang. Sombong banget ya. Kalau ini barang palsu, di dunia ini nggak ada barang asli lagi. Bicara besar banget ya. Jangan-jangan dia merayu pria tua buat dikasih. Dan asisten Wu, kamu harus hati-hati. Pria tua sekarang suka nipu cewek-cewek mahasiswa kayak kamu. Ini namanya. Kamu ngapain? Nggak gosok gigi ya, mulut bau banget, aku bantu bilas. Kamu jangan gegabah. Dia orang dari kantor pusat mungkin. Ini diatur pria tua di belakangnya. Sekretaris Jin ya, ingat ya. Cuma tambah umur nggak tambah otak. Bisa ketipu juga loh. Sekretaris Jin, kamu kenapa? Nggak usah ikut campur pria biasa. Li Wei, Bilang. kamu kan tertarik sama Wei Wei, mau nggak? Aku bantu. Gimana caranya? Wei Wei, aku dengar dari Cuaner kamu kali ini benar-benar berjasa besar. Nenek kamu terlalu memuji. Ini karena Bos Sheng sendiri yang jeli. Masih panggil Bos Sheng, ikut aku aja. Panggil namanya. Baiklah nenek. Nyonya tua ini perawat dan ahli gizi baru. Baik butler. Bawa mereka turun dulu. Ya mari silakan. Kalian orang tua baru nanti pasti akan kerepotan. Aku sudah sewa beberapa perawat dan ahli gizi berpengalaman. Biar cucu cicitku di dalam perut sehat-sehat, nggak nyusahin ibunya. Nenek ini kayaknya terlalu dini. Iya Sheng. Yang Cuan benar. Makanya kalian anak muda harus jaga kesehatan. Semakin cepat semakin baik saat melahirkan nanti. Cederanya semakin sedikit. Wei Wei, nenek nggak punya apa-apa buat kamu.
Ini adalah saham nenekmu. Sekarang aku sudah tua tidak bisa mengurus banyak hal lagi. Aku serahkan padamu. Aku tahu kamu tidak akan rela keluargamu besar dan kaya. Aku sangat memahamimu, jadi aku sudah menolaknya untukmu. Dewan Putih Direksi bulanku Grup belum sudah sepenuhnya kembali, berada aku dalam harus kendaliku. Yue pergi. begitu polos, aku tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan para serigala Dewan Direksi itu. Tidak bisa. Sekarang aku sudah tua, bagaimana bisa membuat keputusan? Cucu laki-laki ini, istri cucu tidak mendukung. Nenek, soal saham aku punya rencana lain. Apa rencanamu? Bukankah setiap hari kamu hanya menindas menantu perempuanmu dan menyusahkan cicitku ikut terbebani? Wah, kalung ini bagus sekali. Nilainya 3 miliar. Aku juga tertarik saat lelang, tapi kamu duluan yang dapatkan. Nenek ayahku sejak kecil mengajarkanku. Manusia susah merasa puas. Kamu sudah cukup baik padaku. Aku harus belajar untuk bersyukur. Barang ini aku tidak bisa menerimanya, akan mengurangi berkahku. Saham nanti kita bicarakan lagi, kalung. Pakai. Baiklah, aku akan mendengarkan Cuan Ayo. Kalung dipakai. Saham ini simpan saja di kamu. Kapanpun kamu siap tanda tangani, sewaktu-waktu berlaku. Aku akan menjaga dokumen perjanjian sahamnya dulu. Besok aku dan Weiwei. Masih ada pemeriksaan kehamilan, aku akan istirahat dulu. Pemilik harta bahil orang picik mesin pengulang, aku tidak akan benar-benar mengambil hartanya. Hebat juga kamu, alasan pemeriksaan kehamilan saja bisa kepikiran. Kalau tidak, kita tidak bisa lepas dari situasi ini. Aku tidak mencari alasan. Besok adalah pemeriksaan Aku kehamilanmu. bilang kan tubuhku sehat-sehat saja. Indikator bayi semua normal. Jangan sombong, ayo aku antar kamu ke kelas. Kelas apa? Hari ini aku adalah guru di kelas pemula. Semua orang bisa memanggil aku Dr. Song selanjutnya. Aku akan mengajari semua senam pagi untuk ibu hamil. Dan pijat akupresur untuk ibu hamil. Apakah ini Dr. Song yang terkenal sebagai Dewi Pemberi Anak? Benar, aku sudah mengatur lama sekali baru bisa dapat kelasnya. Ayah muda berjas di belakang sana, bisakah naik ke atas panggung? Bantu kami memberikan contoh, oke? Semua dukung dia. Ayo kemari. Naik dan bantu kami memberikan contoh. Ayo. Apa kamu mau? Ya, seperti Dorong ini. dia lagi. Tarik napas pelan-pelan. Ya, seperti ini, lebih lambat sedikit lagi. Benar seperti ini. Bagus, terus perhatikan kekuatanmu. Pelan-pelan. Suamimu benar-benar hebat, tampan dan perhatian. Bahkan mau menemanimu ke kelas seperti ini jarang kulihat. Ada pria yang mau datang. Benarkah? Yue, aku akan meminta asisten San untuk mengantarmu pulang. Aku masih ada urusan, tidak bisa menemanimu. Baik. Jika kita adalah pasangan yang saling mencintai dan menantikan kedatanganmu, pasti ini adalah momen paling bahagia. Dr. Song, kami dari grup Sheng sangat serius ingin mengundang Anda menjadi duta baru produk kami. Aku memang tidak bisa mengharapkan apa-apa. Dia tidak melakukannya untukku dan bayi. Saya adalah dokter yang menyelamatkan nyawa. Saya akan sangat hati-hati dalam memilih kerjasama bisnis. Dan saya sudah sangat jelas menolak perusahaan Anda. Anda juga melihat istri saya baru saja hamil. Saya sangat mengerti. Apakah kamu tidak di sini? Berpura-pura menjadi suami baik selama setengah hari hanya untuk mempengaruhi saya. Yue, Saya hanya lupa membawa ponsel Bos Sheng. Anda lanjutkan. saya hanya Hanya kamu yang berdiri di posisi presiden grup besar memanfaatkan anak. Sheng Yang Chuan, kamu memanfaatkan saya tidak apa-apa. Kamu bahkan memanfaatkan anakmu sendiri, tidak merasa malu. Ini hanya kebetulan.
Anak muda jujurlah cepat kejar dia. Kakiku, Sayang kamu kenapa cepat panggil orang? Cepat lepas sepatunya. Tekan titik tai chongnya. Di sini. Ia di antara jari pertama dan kedua 2 inci di atas benar. Istrimu seperti ini mungkin kekurangan kalsium. Malam hari sering rendam kaki dengan air hangat. Sering rilekskan otot betis. Bos Sheng, saya tarik kembali penilaian saya tadi. Anda akan menjadi ayah yang baik. Mengenai kerja sama saya akan pertimbangkan dengan baik. Benarkah? Terima kasih banyak. Tapi masalah istri Anda mungkin tidak mudah dijelaskan. Hari ini saya sibuk sepanjang hari. Dengan kontrak grup Fei Yang. Sadar dia baik padamu hanya untuk anak dalam perutmu. Dokter Song, Anda juga melihat. Istri saya juga baru hamil, saya sangat mengerti. Jangan-jangan kamu hanya berpura-pura menjadi suami baik selama setengah hari ini untuk mempengaruhi saya. Kalau tidak ada anak ini kamu bukan apa-apa, bagaimanapun jadilah dirimu yang terbaik. Kamu brengsek, kamu berani kasih saya barang palsu. Kamu materialis, enak saja bilang saya brengsek. Saya materialis, kamu berani bilang saya materialis. Kalau saya tidak materialis, saya mau sama kamu apa, saya mau apa dari kamu? Mau kamu tua, mau kamu 7 detik semalam. Wiwei, kamu sombong apa? Kamu sendiri yang tidak pakai juga barang palsu kan? Asli gimana, palsu gimana? Saya tidak akan terpengaruh oleh hal ini. Kamu, hei Liu Wei. Sekarang saya bikin kesempatan buat kamu. Kamu kenapa kok malah sama Li Wei? Apa? Kamu lihat profil Departemen RD kami ya? Saya kasih tahu ya, tidak tahu siapa yang kirim. Email rahasia sekarang mungkin seluruh perusahaan sudah tahu. Siapa yang buat rumor ini terlalu jahat? Asisten Wu, bukan Wei Wei. Saya juga tidak tahu siapa yang buat rumor pokoknya. Saya juga suka kamu, gimana kalau kita umumkan saja. Ini juga baik untuk reputasimu. Kamu kenapa gila ya, saya dibully? Kamu tidak bantu klarifikasi, malah tambah parah. Manajer Liu, tolong jaga diri. Perkataan ini tidak bisa sembarangan. Mengakui apa salahnya? Bisa jaga reputasi Wei Wei. Asisten San ke kantor saya. Main sama pria tua. Merayu rekan kerja malah lapor ke direktur. Sekarang benar-benar. Kontribusi Sekretaris Jin di grup selama bertahun-tahun dipecat begitu saja. Sekretaris Jin kamu ini. Jangan pura-pura di sini, apa yang kamu lakukan. Kamu sendiri tahu. Bos Sheng ini perlu tanda tangan Anda. Tidak apa-apa, cuma ketabrak, tidak ada apa-apa, saya keluar dulu. Asisten San, Sekretaris Jin kenapa? Foto kamu itu Bos Sheng suruh saya ke departemen IT. Cek IP, ternyata Sekretaris Jin yang sebarkan. Bos Sheng sangat marah, langsung pecat dia. Saya heran, saya tidak pernah bersalah sama Sekretaris Jin. Dia kenapa selalu target saya? Kamu tidak tahu. Dulu Sekretaris Jin waktu interview datang untuk wawancara sebagai asisten Bos Sheng. Kemudian ditolak perusahaan, terpaksa menempatkannya sebagai sekretaris direktur pemasaran. Tidak lama kemudian kamu sudah menjadi asisten. Jadi kamu mengerti kan? Bos Sheng, kamu benar-benar pria tampan yang membawa masalah.
Sekretaris Jin kenapa jadi seperti ini? Apa dipukul orang bukan ya? Kerjakan ini dengan rapi, jangan sampai istriku tahu. Apa yang dia lakukan sampai tidak ingin aku tahu? Wei Wei, kamu kenapa kram ya? Tidak apa-apa, aku istirahat sebentar saja. Bayi ayahmu begitu kejam, aku agak takut kamu lahir ke dunia ini. Bayi, maafkan aku. Ibu tidak bisa membiarkanmu lahir di dekat orang seperti ini. Lepaskan cepat, gugurkan dia. Aku sudah menghitung segalanya tapi tidak menyangka ada kamu si iblis kecil. Kamu malah hamil, cepat gugurkan. Kalau tidak aku akan memukulmu lagi. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini adalah anak satu-satunya dari Laolin. Tanpa aku apalagi Laolin? Apalagi anak kamu ikut aku, cepat pergi. Aku tidak mau pergi, lepaskan. Sekretaris Jin tidak dipukul oleh Sheng Yanchuan, aku salah paham. Lepaskan. Berhenti, kamu tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Kamu siapa? Jangan tanya dulu siapa aku, suamimu selingkuh. Itu dia sendiri tidak tahan godaan menghina moral. Tidak menghormati istri, dia menyerahkan kekacauan ini padamu. Kamu malah di sini bertengkar seperti ayam, mau apa? Kamu ngomong apa? Kamu punya hak apa untuk menegurku? Kalau kamu memang hebat, sekarang pergilah habisi si brengsek itu. Ambil kembali yang menjadi milikmu, bukan di sini. Memukuli seorang wanita dan bayi di dalam perutnya untuk memenangkan sedikit harga dirimu yang menyedihkan. Aku mengerti kamu, tapi memukul orang itu melanggar hukum. Aku sekarang bisa menelepon polisi. Baik, kalian tunggu saja. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak tahu dia punya istri. Dan Wei Wei, maafkan aku. Wei Wei, ya kamu kenapa? Dokter, aku datang untuk pemeriksaan kehamilan. Apa kamu pernah ikut kelasku? Kamu istri bos Sheng ya? Anda adalah Dokter Song. Ya, saya. Kenapa kamu datang sendiri? Apa kesalahpahamanmu dengan bos Sheng belum terpecahkan? Kesalahpahaman? Ya, benar. Tekan titik Tai Chong pada tubuhnya. Lokasinya 2 cun di atas sela-sela jari pertama dan kedua. Saya melihat bos Sheng belajar dengan sangat serius. Dia benar-benar berusaha sebagai presiden grup besar ini. Tidak mudah baginya untuk mempelajari hal-hal ini demi istrinya. Apa dia melakukan banyak hal untukku? Percayalah pada apa yang kamu lihat, bukan hanya pada kata-katanya. Menilai seseorang tidak bisa hanya dari apa yang dia katakan, tetapi juga dari apa yang dia lakukan. BOSS Sheng adalah orang yang penuh perhatian. Kenapa tidak memberitahuku tentang pemeriksaan kehamilan? Kamu kan orang sibuk, bagaimana mungkin aku akan merepotkanmu? Jika kamu tidak ada urusan lain, ayo pulang. Ayo pergi. Maafkan aku karena telah salah paham padamu. Tidak apa-apa, itu salahku karena bertindak gegabah tanpa memikirkan masalah ini. Aku pasti akan memperbaikinya lain kali. Halo, Halo bos, Sheng, Nona Lin sudah kembali. kenapa dia kembali? Apa bintang besar Lin Kekin benar-benar datang? Apa bintang besar Lin Kekin benar-benar datang? Aku melihatnya sendiri, katanya dia adalah bulan yang diperoleh oleh bos Sheng. Ingat skandal waktu itu? Menurut kalian apakah mereka akan kembali bersama lagi? Mungkin saja, mungkin saja. Apa Sheng Yanchuan tahu bahwa Lin Kekin sudah kembali sehingga dia begitu terburu-buru untuk melamar?
Asisten Wu tamu hari ini agak istimewa. Bos Sheng secara khusus meminta kita untuk menjamu dengan baik. Begini saja kamu tinggal di sini. Periksa pengaturan tempat ini, aku akan berbicara dengan manajer toko mengenai menu. Baik. Setelah yang asli kembali bahkan nyonya nominal ini tidak dipanggil lagi? Apa kamu Wei Wei? Anda adalah Aku Kekin teman Yan Chuan. Nona Lin, nama besar Anda sudah lama kudengar. Baru saja kembali sudah mendengar Yan Chuan dan nenek membicarakanmu. Terima kasih atas perhatianmu kepada mereka selama ini. Tidak perlu berterima kasih. Tapi sekarang aku sudah kembali. Kamu harus memperhatikan posisimu. Wei Wei. Mengapa kamu datang? Aku melihat akhir-akhir ini semangatmu kurang dan kamu sering muntah karena morning sickness. Aku datang untuk memijat bahu leher dan merilekskan otot-otot anggota badanmu. Relaksasi pelepasan ketegangan otot. Apa kamu bisa memijat? Ngomong-ngomong akhir-akhir ini, aku merasa bahu juga agak pegal, sebaiknya pijat bahu saja. Wei Wei, kekuatan ini sudah pas belum? Sudah. Aku sudah sangat lewat malam ini. Besok saja kita lanjutkan. Baik, kamu istirahatlah lebih awal. Selamat malam Wei Wei, besok aku menunggumu di Hotel Garden. Semoga kamu suka dengan upacara lamaran besok. Oh. Tidak bisa Wei Wei, kamu sekarang mengambil tempat orang lain, lebih baik cepat-cepat pergi. Apakah aku salah paham dengan Ahyan, dia mau melamarku? Kamu datang lagi. Oh iya, pasti Yan Chuan menyuruhmu untuk jadi saksi. Saksi. Iya, malam ini Yan Chuan mau melamarku, pasti dia menyuruhmu untuk jadi saksi. Hei sutradara, baik sutradara. Aku segera datang. Maaf ya Wei Wei, malam ini upacara lamaran ada latihan. Sutradara tiba-tiba menambahkan adegan, aku harus segera pergi. Mungkin tidak bisa datang malam ini, bisa kamu gantikan aku? Ini cerita apa sih? Orang lain ketemu bos besar jadi kaya raya, aku ketemu bos besar malah hamil, akhirnya cuma jadi pengganti. Aku tidak bicara, aku anggap kamu setuju. Maaf merepotkanmu malam ini, ketemu, terima kasih ya. Sampai jumpa. Ah. Ini Sheng Yan Chuan melamarku. Bukan, ini latihan, dia mau melamar Lin Kekin.
Kamu tahu sejak dulu. Aku tidak percaya dengan cinta. Tapi aku malah bertemu denganmu. Menumbuhkan perasaan yang tidak pernah aku rasakan pada siapapun. Kasih kamu 1 yuan jangan muncul lagi di hadapanku. Aku mulai ingin melihatmu setiap hari. Cuma memikirkan kamu akan meninggalku. Aku merasa sangat takut. Siapa yang berani menyentuh nyonya muda keluarga Sheng? Tidak tahu sejak kapan aku mulai takut. Takut kecantikan dan kebaikanmu. Kedepannya bukan milikku. Takut kelembutan dan sentuhanmu akan menjauh dariku. Takut kamu yang baik ini akan menolakku. Menjauhiku. Kelas-kelas apa? Kemudian aku berpikir hidup manusia. Paling tidak percaya sekali-sekali saja. Lalu bisakah kamu percaya padaku? Sekali saja. Maukah kamu menikah denganku? Nikah dengannya, nikah dengannya. Apakah lamaran ini benar-benar untukku atau? Hei, jangan gugup, sebentar lagi sampai. Kamu tidak mengerti. Bos Sheng tidak baik, nyonya hilang. Apa? Maaf mengganggu hidupmu, sekarang putih bulanku yang paling kau cintai sudah kembali, aku harus memberi tempat. Wu Yuwei. Kamu berani kabur dari pernikahan. Yan Chuan, dia tidak peduli dengan martabatmu pada hari pentingmu ini. Kabur dari pernikahan, kenapa kamu tidak bisa melihat? Aku di belakangmu, aku selalu menyukaimu. Jika Wei Wei ada apa-apa, aku akan membuat seluruh keluargamu mati bersamanya. Dia sendiri yang kabur dari pernikahan, apa hubungannya dengan keluarga Lin? Jangan kira aku tidak tahu tindakan licikmu di belakang. Yan Chuan, tuanku sungguh bukan aku. Wei ada di tanganku, datang sendiri ke gudang barat. Kalau tidak tanggung sendiri konsekuensinya, hei Chuan. Ayah, cepat bantu tuanku Chuan cari seorang wanita bernama Wei Wei. Wei Wei. Hahaha. Bos Sheng memang orang yang setia. Kirim 1 SMS langsung terperangkap HMPH. Hei Bos Sheng, maaf ya. Kakiku ini, setelah patah tidak bisa dikendalikan. Lepaskan dia. Cepat lihat kekasihmu, pelindungmu. Sekarang seperti anjing yang tergeletak di tanah. Cepat pergi, jangan pedulikan aku, mereka hanya sekelompok anjing gila. Lepaskan dia, ada apa-apa serang aku saja. Lepaskan si jalang kecil ini bisa saja. Kamu potong kakimu sendiri. Tidak, jangan Ahyan. Jangan dengarkan dia. Sheng Yan Chuan, jangan. Jangan, kalau kamu berani memotong. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Bos Sheng mulai saja. Jangan. Sheng Yan Chuan, jangan. Bos Sheng, kalau tidak segera bertindak, aku tidak keberatan bersenang-senang dengan wanita milikmu. Hahaha. Lepaskan dia.
Yang Chuan. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat lagi aku akan mencabut kulit kepalanya. Ahyan, maafkan aku, ini semua salahku. Semua ini salahku. Sudah tidak apa-apa. Tolong. Jangan marah. Hari ini bukankah kau dan Nona Lin yang menikah? Kalau kau kembali sekarang akan mengganggu kalian. Waktu yang baik dan tepat. Aku dan Lin Kekin menikah. Apa kau jadi bodoh karena hamil 3 tahun? Istriku bukankah ada di pelukanku? Siapa yang berani menyentuh saudaraku? Kami datang terlalu awal atau terlambat? Yang Chuan, aku pikir sebelumnya aku bisa melakukan segalanya sendiri. Bisa menelan semua pahitnya sendiri. Bisa keluar dari semua lembah sendiri. Sampai kau muncul, aku sadar ada yang menemani. Asam manis pahit pedas semua menjadi berkah. Ternyata dipercaya oleh seseorang. Gunung berapi pun berani kulewati. Lepaskan dia. Kami bertemu dan jatuh cinta dalam kemungkinan yang sangat kecil. Benar-benar hal yang sangat indah. Jadi maukah kau menikahiku? Apapun miskin atau kaya. Apapun sakit atau sehat. Sampai maut memisahkan kita. Silakan kedua mempelai bertukar cincin. Berbaliklah. Lihat. Ayah, Ya, Yan Chuan, terima kasih. mati saja ah. Wei, bangunlah. Wei. Cepatlah bangun, bicaralah dengan nenek. Tidak ada yang bicara dengan nenek tua ini. Anak nakal Chuan itu sibuk sekali. Setiap hari lari ke kuil itu. Pria beriman Sheng Yan Chuan hari ini karena istri tercinta Wei Wei terluka dan terbaring di tempat tidur tidak sadar. Di hadapan Bodhisattva Guan Yin berharap istri tercinta cepat sadar dan sehat, anak lahir dengan selamat. Setelah keinginan terkabul, aku akan berpuasa selama 3 tahun, membangun 100 sekolah harapan dan 100 jalan desa sebagai tanda syukur.
Wewe, lihatlah. Nenek menemukan sesuatu di tempat Chuan. Wewe, panduan kehamilan baru. Kamu lihat, dia menulis. Setiap malam merendam air panas untukmu. Pijat dan di sini. Dia menulis Wewe. Akan lupa minum kalsium tepat waktu. Harus setel alarm untuk mengingatkan. Dan ini juga. Kamu lihat. Bahkan setelah bayi lahir sebulan. Bantal seperti apa yang digunakan. Semuanya tercantum. Kamu bilang dia bodoh, bukan? Wewe. Tunggu dulu Bos Sheng, tidak ada tunggu dulu. Chuan Ye, keluarga kami sudah membantu membersihkan orang-orang Bos Liu untukmu. Dan juga menemukan ahli otak terbaik untuk istrimu untuk pengobatan. Bisakah kamu memberi kami kesempatan? Sebenarnya tidak bisa, tapi aku baru saja berdoa kepada Buddha. Jadi aku akan memberi kalian kesempatan, tapi Tapi apa? kalian jangan pernah muncul lagi di Jiangcheng. Bos Sheng, istri sudah bangun. Kakak ipar kali ini bangun. Sungguh beruntung, tidak ada masalah besar. Cuma perlu istirahat dan observasi lagi. Wah, itu bagus sekali. Itu benar-benar berkah dari langit, bagus sekali. Wei Wei. Bisakah kamu mendengarku? Kamu sudah bangun. Ahyan, kenapa kamu berjanggut begitu? Hem, Bagaimana enak tidak? enak. Satu suap lagi. Baik, baik, baik. Aku akan menang. Ye menang. Ada apa? Ahyan, aku rasa air ketubanku pecah. Chuan Ye, kamu tenang. Dokter bilang semuanya lancar, kamu mondar-mandir. Kepalaku pusing. Kamu tahu apa anjing jomblo? Jangan menyerang pribadi begitu. Aku kerja shift malam dengan baik-baik saja ditarik ke sini olehmu. Saya ini dokter bedah, bukan dokter kandungan. Zijun, maafkan dia saja. Dia juga khawatir kok. Nenek Sheng, saya tahu. Tidak menyangka Tuan Chuan yang tenang di depan bahaya. Juga bisa merasa takut seperti ini ya. Dokter, bagaimana? Ibu dan bayi selamat-selamat ya. Bayi perempuan ya, anak muda. Segera punya putri kecil nih. Kamu khawatir tidak bisa dekat dengan anakmu ya? Sayang. Kamu baik-baik saja. Yan Chuan peluk anaknya. Yang Chuan peluk dia. Jangan takut. Saya sudah baik-baik saja. Saya tidak demam, tidak mual. Tidak ada ruam, syukurlah. Wei Wei Zijun. Saya bisa memeluknya.